Tangis Pangeran Diponegoro pecah begitu mendengar pamannya dibantai oleh pasukan kolonial. Apalagi kemudian jasad mereka diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Di pagi hari yang cerah ini, berdasarkan sebuah sumber literasi, dikabarkan keberadaan makam dari tokoh yang disebut sebagai paman dari Pangeran Diponegoro, bernama Pangeran Joyokusumo. Letaknya jauh di pelosok Kulon Progo, tepatnya di Dusun Sengir, Kelurahan Kalirejo, Kepanewon, Kokap, Kulon Progo. Jika dalam kondisi lancar, kemungkinan besar bisa ditempuh dalam waktu 1 jam saja. Dan hari ini pula, karena ketatnya jadwal, maka aku harus mempercepat waktu kunjunganku. Dan mungkin ini bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman perjalanan Senyum Indonesia mengenai beberapa makam yang terkunci, dan aku tidak berusaha untuk meminta untuk dibukakan atau tidak melakukan wawancara pihak-pihak yang bersangkutan. Sebabnya adalah tenggat waktu yang kumiliki dalam sebuah perjalanan sangat tidak menentu. Kadang tak sampai setengah jam aku berada di lokasi, atau jika waktu agak senggang maka bisa lebih agak lama. Dan untuk bertemu dengan juru kunci atau melakukan wawancara, jelas membutuhkan waktu dan juga alat rekam audio yang mumpuni. Jadi mohon maaf jika belum bisa memenuhi permintaan teman perjalanan Senyum Indonesia. Dan mungkin jika teman perjalanan Senyum Indonesia tetap berkeras untuk memaksanya, Senyum Indonesia telah mengaktifkan fitur Super Thanks untuk mempermudah teman perjalanan Senyum Indonesia turut terlibat untuk membantu pengadaan alat rekam dan lainnya. Kembali mengenai tujuan perjalanan pagi hari ini menuju ke makam Pangeran Joyokusumo. Lalu siapakah sebenarnya beliau? Dan ada kisah apa di balik namanya? Serta mengapa kematiannya membuat Pangeran Diponegoro menangis? Berikut yang bisa dihimpun Senyum Indonesia dari berbagai sumber. Banyak yang mengatakan jika Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 hingga tahun 1830 merupakan perang antara pasukan Diponegoro dengan keturunan Tionghoa. Keberadaan orang Tionghoa awalnya memang membuat jengkel orang-orang Jawa karena pemerintah kolonial memberikan peran yang cukup istimewa kepada mereka sebagai penarik pajak bagi orang-orang Jawa, dan hal tersebut berlangsung selama bertahun-tahun. Keberadaan jalan berbayar misalnya sangat membuat orang-orang pribumi menderita. Gerbang jalan berbayar yang terdiri dari jembatan dan juga jalan berbayar lainnya disewa oleh orang-orang Tionghoa sebagai pemodal. Dan setelah itu, orang-orang Tionghoa diberi hak memungut pajak jalan berbayar itu. Pajak jalan berbayar tersebutlah yang menguras habis uang masyarakat pribumi yang sudah melarat dan hidupnya semakin bertambah sulit. Parahnya, di pintu gerbang berbayar itu, orang-orang Tionghoa juga menjual candu yang sangat menguntungkan mereka, tetapi membuat kondisi kaum pribumi semakin berantakan karena ketagihan candu membawa sengsara bagi diri dan juga keluarganya. Maka tidak mengherankan jika sasaran pertama ketika Perang Jawa meletus adalah orang-orang Tionghoa. Kaum pribumi pendukung Pangeran Diponegoro membantai habis-habisan orang-orang Tionghoa yang ditemui.
ada sekitar 25.000 komunitas keturunan Tionghoa yang jiwanya berada di dalam bahaya. Ketika perang tersebut terus berlangsung, arah angin perubahan segera berbalik arah. Kekejaman orang-orang Tionghoa mulai dilupakan oleh para pengikut Pangeran Diponegoro. Bahkan banyak orang Tionghoa yang ikut memasok senjata dan juga logistik bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Salah satu keturunan Tionghoa tersebut bernama Pangeran Joyokusumo. Pangeran Joyokusumo terbilang masih merupakan paman dari Pangeran Diponegoro. Kabarnya, Pangeran Joyokusumo merupakan kakak dari lain ibu Sultan Hamengkubuwono III yang merupakan ayah dari Pangeran Diponegoro. Pangeran Joyokusumo juga dikenal dengan nama Pangeran Ngabehi. Beliau merupakan salah satu panglima perang dan penasihat handal Pangeran Diponegoro saat Perang Jawa berlangsung. Pangeran Joyokusumo terlahir dari ibu peranakan Tionghoa yang bernama Mas Ayu Sumarsonowati yang terkenal dengan Paras Ayunya. Mas Ayu Sumarsonowati merupakan seorang penari dan juga sinden yang cukup dikenal di masa itu. Sebab kecantikannya tersebutlah Sultan Hamengkubuwono II atau Sultan Sepuh tertarik untuk meminangnya dan menjadikannya sebagai selir. Pernikahan antara Sultan Sepuh dengan Mas Ayu Sumarsonowati tersebutlah yang kemudian melahirkan Pangeran Joyokusumo yang berkulit kuning putih bersih warisan terah peranakan Tionghoa. Sikap kepahlawanan Pangeran Joyokusumo mulai tampak saat terjadinya Geger Spehi atau Geger Spoi di tahun 1812 ketika Keraton Yogyakarta digempur habis-habisan oleh Inggris di bawah komando Raffles. Dalam pertempuran itu, ketika banyak para pangeran lari tunggang langgang menyelamatkan diri lewat pintu rahasia keluar Istana Yogyakarta, Pangeran Joyokusumo tampil berperang habis-habisan menghadapi tentara Spoi yang terkenal dengan keganasannya. Saat Perang Jawa berlangsung, Pangeran Joyokusumo bergabung dengan kemenakannya yaitu Pangeran Diponegoro. Tentu saja bergabungnya orang yang cerdas, tampan, dan memiliki analisis yang tajam dalam strategi perangnya memperkokoh barisan pasukan Diponegoro dalam menghadapi kolonial. Kepemimpinan Pangeran Joyokusumo mulai tampak pada Perang di Gawok pada tanggal 15 Oktober 1826. Kala itu sebelum penyerangan, Pangeran Joyokusumo menyarankan bahwa jika menghadapi kolonial dengan pasukan yang terlatih, jangan dihadapi dengan frontal saling berhadap-hadapan secara terbuka. Saran dari Pangeran Joyokusumo tersebut tidak digubris para pengikut Pangeran Diponegoro, termasuk Kyai Mojo. Menurut Kyai Mojo, kolonial harus segera diserbu dengan kekuatan penuh secara terbuka sehingga dapat dengan mudah dikalahkan. Benar saja, ketika perang di Gawok berlangsung, pasukan Pangeran Diponegoro kocar-kacir karena kalah dalam persenjataan dan juga keahlian berperang. Pangeran Diponegoro sendiri terkena tembakan di sekitar dada dan juga tangan kanannya, tetapi masih bisa selamat. Setelah perang di Gawok, Pangeran Diponegoro semakin percaya dengan kepemimpinan Pangeran Joyokusumo. Tentu saja pasukan kolonial mencari Pangeran Joyokusumo untuk ditangkap hidup atau mati agar perang cepat selesai dan Pangeran Diponegoro serta pasukannya dapat dikalahkan. Di setiap pertempuran, Pangeran Joyokusumo beserta dua putranya, yaitu Raden Atmokusumo dan juga Raden Joyokusumo, terus membantu Pangeran Diponegoro memperoleh kemenangan demi kemenangan. Tetapi naas, dalam sebuah pertempuran sengit, Pangeran Joyokusumo dan dua putranya beserta 20 prajurit berkuda dikepung pasukan kolonial di daerah Sengir, dekat Pegunungan Kelir pada tanggal 21 September 1829. Sumber-sumber kolonial mengatakan, setelah dikepung dan sadar bahwa Pangeran Joyokusumo dan anak buahnya tidak mungkin selamat, Pangeran Joyokusumo mengaku sebagai Kanjeng Gusti atau sebutan untuk putra raja yang memang saat itu sangat dihormati. Mendengar pengakuan itu, pasukan kolonial tidak menggubrisnya. Pasukan Ternate sebagai pasukan bayaran kolonial yang dipimpin oleh Kapten Koi meminta Pangeran Joyokusumo dan kedua anaknya menyerahkan keris pusakanya. Kapten itu mengatakan bahwa dia tidak mengenal Kanjeng Gusti. Ketika Pangeran Joyokusumo menolak menyerahkan kerisnya, kapten itu segera memerintahkan untuk menghabisi Pangeran Joyokusumo dan kedua putranya beserta seluruh pasukannya.
Saat sudah tidak bernyawa, kepala Pangeran Joyokusumo dipancung dan ditaruh di ujung bambu runcing, sedangkan badan mereka kemudian dibuang ke jurang di sekitar sana. Namun setelah seorang perwira Belanda mengenali kepala Pangeran Joyokusumo dan dua putranya, kemudian kepalanya dibawa ke Magelang agar disaksikan oleh Jenderal de Kock untuk memastikan kebenaran bahwa kepala itu merupakan bagian tubuh dari Pangeran Joyokusumo. Babat Kedung Kebo mengatakan bahwa yang memerintahkan memenggal kepala Pangeran Joyokusumo untuk dipancung dan ditaruh di ujung bambu runcing serta diserahkan kepada Jenderal de Kock adalah Tumenggung Reso Diwiryo, yang dahulu merupakan teman belajar Pangeran Diponegoro ketika berguru di Melangi, Sleman, Yogyakarta. Tumenggung Reso Diwiryo dalam Perang Jawa menjadi musuh Pangeran Diponegoro karena memihak kolonial. Tumenggung Reso Diwiryo dikabarkan merupakan komandan pasukan Surakarta yang bertempur melawan Pangeran Diponegoro di daerah Bagelen. Setelah perang selesai, Tumenggung Reso Diwiryo diangkat kolonial menjadi Bupati Purworejo yang pertama dengan nama Tumenggung Cokronegoro I. Setelah yakin bahwa itu merupakan kepala Pangeran Joyokusumo, Jenderal de Kock memerintahkan agar kepala itu dibawa ke Keraton Yogyakarta. Setelah kepala itu ditaruh dalam peti, kemudian Keraton Yogyakarta memerintahkan mengubur kepala itu di pemakaman Banyu Sumurup, sebuah pemakaman di daerah Imogiri untuk para bangsawan yang dituduh sebagai pengkhianat dinasti Mataram dan juga keturunannya. Sementara itu, badan Pangeran Joyokusumo yang dibuang di sekitar jurang ditemukan oleh warga sekitar dan dimakamkan 2 hari setelah peristiwa tersebut berlangsung. Meninggalnya Pangeran Joyokusumo sangat memukul hati Pangeran Diponegoro. Dikisahkan dalam Babat Diponegoro, suatu hari sang pangeran duduk di bawah pohon asem dengan dikelilingi oleh beberapa panglimanya dan juga beberapa prajuritnya yang lain. Ketika Pangeran Diponegoro melihat semua panglimanya itu, beliau tidak melihat Pangeran Joyokusumo dan 2 putranya. Karena merasa heran, Pangeran Diponegoro bertanya kepada para panglimanya, "Paman saya tidak terlihat di sini. Di mana paman saya?" Para panglima yang ada di hadapannya hanya menunduk dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka hanya diam membisu. Para panglima khawatir gugurnya sang paman akan memukul hati Pangeran Diponegoro dan meruntuhkan semangatnya melawan kolonial. Memang dalam babatnya, Pangeran Diponegoro sering menyebut-nyebut Pangeran Joyokusumo karena kekaguman dan peran pentingnya dalam Perang Jawa. Tentu saja Pangeran Diponegoro semakin merasa keheranan dan emosi karena para panglimanya hanya menunduk dan tak ada yang bicara. Tiba-tiba Pangeran Diponegoro teringat sebelumnya. Ketika di dalam perjalanan, beliau mendengar ada suara letusan-letusan tembakan berkali-kali dan sangat ramai. Dan kemudian pamannya tidak lagi tampak di dalam konvoinya. Pangeran Diponegoro merasa heran mengapa mereka semua tidak menceritakan tentang keberadaan pamannya itu. Di saat keheningan itu, majulah Raden Sindorejo dan berkata dengan lirih, "Pamanmu telah gugur bersama 2 putranya." Mendengar laporan itu, Pangeran Diponegoro duduk terdiam di dalam kesedihan. Air matanya menitik. Beliau merasa terpukul, seakan-akan beliau merasa tinggal sendirian di tanah Jawa karena sekarang tidak punya siapa-siapa lagi. Sebab pamannya itu adalah satu-satunya sesepuh atau orang tua yang masih mendampingi Pangeran Diponegoro pada saat itu. Dan sekarang pamannya tersebut telah tiada. Pangeran Diponegoro merasakan sedih yang luar biasa karena merasa tidak bisa menata pengikutnya dan merasa tidak bisa melakukan apapun tanpa dukungan dari pamannya itu. Tanpa bicara sepatah kata pun, segera Pangeran Diponegoro mencari kudanya dan akan berangkat mengambil jenazah paman dan kedua putranya. Melihat sang pangeran yang masih kebingungan itu, Raden Sindorejo kembali mendekati Pangeran Diponegoro dan melaporkan bahwa jenazah paman dan kedua putranya telah dimakamkan oleh warga daerah Sengir. Para prajurit juga menyampaikan bahwa paman dan kedua putranya gugur secara mengenaskan karena diberondong dengan tembakan saat pertempuran di Dusun Sengir, Kalirejo. Kemudian kepala paman dan kedua putranya itu dipenggal oleh tentara kolonial. Mendengar itu, Pangeran Diponegoro kembali terdiam mematung dan sedih dengan keadaan jenazah paman dan kedua putranya itu.
Entah bagaimana saat itu, yang pasti kondisinya sangatlah memilukan. Banyak keunikan terjadi ketika menuju ke area makam Pangeran Joyokusumo ini, sebab beberapa kali aku tersasar dan tidak menemukan satu orang pun untuk bertanya. Dan memang lokasi makam berada di wilayah yang cukup terpencil dan sangat sepi, serta sinyal seluler muncul tenggelam hingga sulit untuk mengakses Google Maps. Semula perjalanan yang diperkirakannya memakan waktu sekitar 1 jam saja harus molor hingga menjadi 2,5 jam. Dan semua itu aku nikmati sebagai lika-likunya perjalanan, sambil kembali menata hati bahwa aku mengunjungi makam Pangeran Joyokusumo dan juga makam-makam lainnya bukan hanya sekedar ingin mendokumentasikan dalam bentuk konten, melainkan ingin sowan dan menghaturkan hormat pada kepribadian dan semangat juang yang tak surut. Dan akhirnya tibalah aku di sebuah lokasi yang berada di sebuah perbukitan sunyi yang dikelilingi jurang-jurang cukup curam dan sangat rapat vegetasinya. Di bagian depan terlihat sebuah tangga yang mengarah ke atas bukit, dan di lereng bukit itu terlihat sebuah bangunan. Namun sepertinya telah lama tidak ada yang menggunakan tangga karena sebagian besarnya telah rusak dan dipenuhi rumput liar serta lumut yang sangat tebal. Karena sepertinya cukup berisiko jika memaksa melewati anak tangga itu, aku pun kemudian mencari jalan yang lain. Ternyata ada sebuah jalan di sisi bukit yang mengarah langsung ke atas dekat bangunan cungkup, dan aku pun segera menuju ke arah itu. Sebelum memasuki area sekitar bangunan cungkup, aku berdiam diri dahulu untuk meminta izin berkunjung dan memasuki area tersebut. Terlihat sebuah pohon asem Jawa yang cukup besar berada di samping cungkup, serta juga beberapa makam lain yang letaknya berada agak lebih ke bawah. Bangunan cungkup dalam kondisi terkunci. Dan sepertinya sudah agak lama tak ada yang datang berkunjung, sebab beberapa asbak tergeletak berkarat di sekitar depan area cungkup. Aku pun kembali berdiam diri, menghaturkan hormat pada Pangeran Joyokusumo beserta kedua anaknya dan juga pada semua yang berada di lokasi ini. Aku juga meminta izin pada beliau untuk mengabadikan makam beliau dari balik tirai yang terbuka. Suasana di lokasi ini sangat sepi dan tenang, namun memang nuansa kesedihan dan keprihatinan sangat terasa. Aku berharap segala kebaikan tercurah pada Pangeran Joyokusumo dan semuanya yang berada di lokasi ini. Semoga kesedihan dan keprihatinan beliau segera berubah menjadi senyum yang mengabadi.